Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan itu begitu baik, sangat baik, dan teramat begitu baik bagi Bapak Ibu Saudara dan juga bagi saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Bahwa kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita anugerahnya yang begitu luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Selama-lamanya Engkau Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Kami naikkan syukur hanya di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidup kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur. Engkau Allah yang baik Tuhan, selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan.
Mari kita sembah Dia, haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu selama-lamanya. Engkau yang terbesar, Engkau Allah yang mulia Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Amin. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, Engkau besar Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naik pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan, bahwa kita diberi kuasa untuk menaklukkan kuasa iblis. Haleluya. Mari kita percaya bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kita. Haleluya.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa anggur baru telah tercurah bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan, bahwa anggur baru telah tercurah atas kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, menaklukkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah bagi kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Yes, 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 yes. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Segala kemuliaan, hormat dan ketinggian hanya ada di dalam Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini ya siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tiada yang mustahil, bahwa hanya ada di dalam Kristus sajalah kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyanyi dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan dan layak disembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan,
biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Mari bersama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janjimu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan kasih Kristus saya menyerahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah berada di bulan April. Dan oleh kemurahan Tuhanlah kita dapat dihimpunkan kembali pagi hari ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Dia serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan percayakan istri saya dulu akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, dan lanjut saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Oke, mari kita satu dalam doa dulu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, di ibadah Light of God ini Tuhan, kami bersama-sama bersepakat bersatu hati untuk
terus menantikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membawa kami satu kehidupan yang terus Engkau sempurnakan hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami, dan hamba-Mu mau menyampaikan apa yang saat ini sedang Engkau nyatakan, sehingga kami dapat mengerti apa yang saat ini Engkau mau kami lakukan. Amin. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Awal bulan itu bagian Pak Ronald ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan awal bulan seperti biasa ada perjamuan kudus di minggu pertama. Tetapi tadi malam saya minta izin kepada beliau untuk memberikan waktu kepada saya menyampaikan, karena kita sedang ada di masa 4 hari. Ini masa yang penting. Masa yang akan menentukan kita dipulihkan atau tidak. Ini 4 hari ini waktu yang akan menentukan langkah awal kita Bapak Ibu. Karena saat nanti kita di hari kematian Yesus, kita akan bersama-sama minta kuasa untuk kita bisa menyalibkan segala kedagingan kita. Lalu di masa 7 hari itu kita menguduskan diri, minta pengudusan daripada Tuhan, sehingga kita dapat memasuki satu kehidupan yang baru. Nah, bagaimana kita bisa minta kepada Tuhan kuasa untuk menyalibkan kedagingan, sementara kita sendiri gak tahu apa yang mau disalibkan. Apa yang kita butuhkan dari Tuhan, kuasa apa yang kita butuhkan untuk mematikan kedagingan yang mana gitu loh. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Ketika pengampunan itu ada, maka kita akan dipulihkan. Selama tidak ada pengampunan, jangan pernah bermimpi kita akan mengalami pemulihan. Jadi 4 hari ini benar-benar menentukan, karena ini butuh kerendahan hati. Karena kita tidak cukup hanya berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Ampuni Tuhan, dosa yang mana nak? Karena firman Tuhan katakan dosa sekecil apapun itu harus diakui. Karena sekecil apapun upah dosa adalah maut. Ya, nah baik Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan bukakan kepada saya kuat sekali, dan biar ini menjadi motivasi kita, ini menjadi satu dasar firman bagi kita, sehingga kita melakukannya bukan sekedar sebuah kesepakatan. Jadi Bapak Ibu jadinya ikut-ikutan aja gitu loh. Saya ingin semua melakukannya dengan iman kepada firman. Nah, ketika Bapak Ibu beriman kepada firman, firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, oke baik. Kita buka dalam Injil Markus 5. Injil Markus 5. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan perikopnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ada satu momen 2 orang itu mengalami satu pemulihan dari Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu sedang berjalan berdasarkan undangan atau permintaan dari seorang kepala ibadah namanya Yairus. Karena Yairus itu punya anak perempuan umurnya 12 tahun. Dan saya percaya semua dicatat di Alkitab begitu detail, dan tentu ada makna bagi kita secara rohani ya. Jadi bukan sekedar adegan, bukan sekedar dapat mujizat, mati, dibangkitkan, yang pendarahan berhenti pendarahannya. Tapi mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Karena kematian yang kita alami mungkin tidak seperti anaknya Yairus. Lalu sakit kita, kenajisan kita mungkin bukan seperti perempuan ini pendarahan gitu loh, tapi kenajisan yang lain. Nah, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi garis besarnya adalah Yesus diminta oleh Yairus untuk datang ke tempatnya mereka karena anaknya sedang mengalami sakit parah, hampir mati Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa akhirnya anaknya Yairus itu mati kan, tapi dibangkitkan Tuhan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah di tengah perjalanan itu, artinya begini, Yesus datang melewati tempat itu menuju ke tempat Yairus karena permintaan daripada Yairus. Tetapi ada satu orang perempuan yang mendapatkan anugerah. Dalam perjalanan itu dia dapat anugerah. Ya, kalau Yesus ada di rumah ibadah tempatnya Yairus dan membangkitkan anak perempuannya, yes, karena
Yairus minta Yesus datang berdasarkan permintaan. Tapi ada satu peristiwa yang luar biasa amazing terjadi, di mana seorang perempuan, bukan sebuah kebetulan juga, dia katakan sakitnya itu udah 12 tahun. Berarti kan sakitnya perempuan ini seumur ya dengan anak perempuannya Yairus. Dan perempuan 12 tahun ini mendapatkan kasih karunia, dapat anugerah. Bukan dia yang minta Yesus datang di tempatnya dia, tapi dia tahu mendengar Yesus lewat tempatnya dia pergunakan momen itu. Nah Bapak Ibu, bukankah kita diberitahu Tuhan bahwa ada satu kegerakan di akhir zaman di mana Yesus akan bergerak dari ujung bumi yang kota-kotanya di Amerika dan Indonesia ya Bapak Ibu. Ibarat kata Yesus sedang melawat orang-orang pilih yang mempersiapkan sebuah jalan. Nah kita tahu bahwa Yesus sedang lewat nih, sedang berjalan menggenapi firman-Nya ya Bapak Ibu. Nah perempuan ini tahu Yesus lewat dan perempuan ini sudah banyak mendengar tentang Yesus. Dengan kata lain, tindakan iman daripada perempuan ini bukan sekedar, wah siapa tahu saya disembuhkan. Tapi orang ini punya iman yang besar. Iman yang besar dalam arti apa Bapak Ibu? Bukan masalah sebatas apa imannya, enggak. Tetapi perempuan ini dicatat di Injil Markus ini banyak mendengar tentang Yesus. Dia banyak mendengar tentang Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, terlebih Bapak Ibu yang sejak dari kandungan udah jadi orang Kristen gitu ya. Lahir di keluarga Kristenan. Pasti dari sejak kecil kita sudah sering dengar tentang Yesus. Oke, baik Bapak Ibu. Ada sebuah peristiwa di mana Yesus melakukan sesuatu. Kuasa Tuhan terjadi di situ. Bayangin, bahkan Tuhan itu tidak sengaja melakukannya gitu loh. Otomatis kuasa Tuhan bekerja atas perempuan ini. Tanpa dia minta, Yesus jamah dia, sentuh dia, doakan dia gitu. Nah kalau anak perempuan yang 12 tahun tadi kan jelas berdasarkan permintaan dari Yairus. Tetapi ada seorang wanita mendapat kasih karunia, di mana mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yuk kita lihat Injil Markus di ayat yang ke-25. Ya saya mau berbicara tentang wanita yang punya iman, asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Itu iman daripada perempuan ini. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah Bapak Ibu, seorang wanita pendarahan pada zaman itu di dalam hukum Taurat, perempuan itu najis. Jadi dia tempat apa yang dia duduki, kalau ada orang sentuh tempat duduknya aja, orang yang nyentuh tempat duduknya akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Itu aturannya pada zaman itu. Ya, jadi perempuan yang sedang pendarahan itu memakai pakaian khusus ditandai karena jangan sampai dia nyentuh siapapun. Siapapun yang kesentuh menjadi najis. Benda apapun yang dia sentuh jadi najis. Jadi kalau misalkan saya pendarahan ya Bapak Ibu, saya sentuh meja ini. Nah meja ini jadi najis, lalu Pak Ronald sentuh, maka Pak Ronald pun menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah aturannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan gak, 12 tahun wanita ini tentu tidak berkomunitas. Tidak ada yang mau. Karena itu tidak boleh Bapak Ibu. Mau itu orang tuanya. Bahkan mungkin kalau perempuan ini punya anak-anaknya pun juga gak bisa berdekatan dengan dia. Semua barang yang disentuh sama dia jadi najis Bapak Ibu. Jadi ini gambaran perempuan. Ini gambaran umat Tuhan yang hidupnya itu benar-benar udah hidup dalam kenajisan. Wah pokoknya digambarkan gini loh. Sampai mungkin wanita ini sudah diasingkan sama keluarga, udah dicap ini jelema. Orang Sunda jelema ya. Ini orang udah saking dicap oleh keluarga ini orang gak bener, najis gitu ya. Jadi benar-benar sudah dianggap sampah gitu. Nah ini gambarannya hari ini ya, karena
perempuan pendarahan kan saat ini tidak ditempatkan seperti itu lagi. Tapi ini sebuah gambaran. Artinya bahwa perempuan ini gambaran seseorang yang hidupnya itu benar-benar sudah gak bisa berkomunitas, benar-benar diasingkan, tidak diperhitungkan karena dia membuat sebuah kesalahan yang besar. Hidupnya dia penuh dengan kenajisan gitu. Ya berbagai macam lah kenajisan yang dibuat. Jadi ini bicara tentang orang yang keadaannya sangat buruk, identik orang berdosa. Bahkan semua orang tahu orang ini orang berdosa gitu loh. Ya ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Artinya wanita ini berusaha berjuang untuk agar hidupnya bisa pulih. Ingin lepas dari sebuah dosa. Tapi sulit untuk melepaskan ikatan itu. Entah dosa apapun itu ya Bapak Ibu. Sulit untuk melepaskan diri. Dia berupaya. Buktinya dia berobat kemana-mana. Tapi firman Tuhan katakan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia ingin pulih. Dia ingin menjadi orang yang normal gitu ya Bapak Ibu. Minimal jadi orang normal aja dulu gitu. Tetapi sulit dia untuk mengalami pemulihan. Dia berjuang, berusaha tetapi tidak pernah berhasil. Sampai dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak Ibu, ada banyak orang mengalami satu keadaan sampai habis-habisan. Dan dia mengalami habis-habisan karena ada satu ikatan dosa yang sulit dia lepaskan. Ini gambarannya ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia semakin berusaha untuk hidup benar. Dia semakin berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Tapi keadaannya makin buruk. Lama-lama dia frustasi Bapak Ibu. Dan ini terjadi 12 tahun. Ada banyak umat Tuhan mengalami hal ini, berjuang, tahu ini salah, tahu ini dosa, dan dosa ini akan menghabisi, akan membuat apa yang dia kerjakannya menjadi sia-sia. Dia berjuang untuk lepas dari ikatan dosa ini, tapi sulit, tapi tidak bisa. Bahkan keadaannya makin buruk Bapak Ibu. Dia berjuang menjadi orang benar, dia berusaha, tapi keadaannya gak pernah pulih, keadaannya makin buruk. Ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah Bapak Ibu lihat bahwa perempuan ini punya satu iman, punya satu tekad. Dia menerobos itu kumpulan orang banyak. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, wanita ini tidak boleh mendekati siapapun, tidak boleh sentuh siapapun. Orang pasti usir dia karena takut kesentuh. Nah tentu kondisi dia bisa jamah jubah Yesus itu bukan kondisi yang mudah. Dia harus berhadapan dengan apa kata orang. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Saat kita mau bertobat dari dosa yang pernah kita lakukan, kita terjebak dengan apa kata orang. Lama-lama orang begini, Bu percuma jadi orang benar. Saya udah kadung dicap jahat, cap najis. Ya udahlah percuma. Hancur-hancur sekalian. Saya mah gak dianggap Bu. Di keluarga saya dianggap. Nah Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah situasi itu. Banyak orang berhenti bertobat. Akhirnya kembali ke dosa yang sebelumnya dia lakukan. Karena dia merasa bahwa orang sekeliling dia tetap mencap dia itu orang jahat gitu. Gak dapatkan kepercayaan. Nah Bapak Ibu, itu kondisi yang tidak mudah. Nah tapi mari, perempuan ini tidak ambil pusing dengan apa kata orang. Dia tekadkan, bulatkan tekadnya dia. Bagaimana saya mau sembuh, dan dia banyak mendengar tentang Yesus. Ini kuncinya, dia banyak mendengar tentang Yesus dan dia memperhatikan apa yang dia dengar. Nah karena kita saat ini sedang diingatkan Tuhan. Kalau kita mendengar firman tapi tidak memperhatikan, maka Tuhan katakan apa? Kamu tidak memperhatikan apa yang kamu dengar, firmanku, berarti kamu tidak menghormati namaku. Maka aku akan mengirim kutuk kepadamu. Bahkan berkat yang ada di tanganmu menjadi kutuk. Nah Bapak Ibu, wanita ini, perempuan ini kunci pertama.
Ini hal yang pertama. Dia bukan sekedar banyak dengar tentang Yesus, tapi dia mulai memperhatikan apa yang dia dengar tentang Yesus. Ini tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Kekristenan kita. Apa yang kita dengar ini tentang Yesus, about Jesus, atau tentang kita? Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita beribadah, kita mau dengar tentang Yesus atau tentang kita? Yuk mari sadari Bapak Ibu. Ada banyak KKR dilaksanakan Bapak Ibu. Tentu KKR itu pasti berbicara, mari yang mau menerima mujizat, mau terima mujizat. Orang datang ke sana mau dengar tentang Yesus atau mau dengar tentang mujizat. Datang tentang apa? Kita datang, kita semua mau tentang aku. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau itu. Aku mau sembuh. Aku mau pulih. Aku mau kaya. Aku mau diberkati. Nah, bagaimana kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Apa yang kita dengar? Apa yang kita perhatikan? Tentang Yesuskah yang kita perhatikan atau tentang kita? Waktu kita dengar firman, ini gak cocok buat saya. Nah, ini dia nih. Ini cocok buat saya nih. Bapak Ibu, apa yang kita dengar? Tujuannya di mana? Targetnya kita di mana? Selama kita banyak mendengar firman, walaupun memperhatikan, tapi kita tidak memperhatikan tentang Yesusnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Makanya dikatakan kalau orang tersebut mengaku mengenal Yesus, bukan berarti orang yang ikut teologi, ikut somkom 100, 200 sampai 1000 mungkin. Dia belajar tentang Yesus, dia belajar firman segala macam Bapak Ibu ya. Tetapi yang dia perhatikan bukan tentang Yesus, tentang dirinya gitu. Saya harus selesaikan saya harus selesaikan teologi agar saya punya jabatan, agar saya diizinkan bisa melayani. Nah, Bapak Ibu, akhirnya konteks kita belajar firman, kita belok. Bukan lagi kita belajar ingin tahu tentang Yesus. Tapi bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa kerjakan ini, kerjakan itu. Nah, Bapak Ibu mari. Karena itu kalau 4 hari ini kita mempersiapkan diri kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, yuk kita mau tanam dalam pikiran kita, hati kita, bahwa saya sedang mencari Tuhan, bahwa saya sedang ingin tahu tentang Yesus. Apakah kita yang ingin tahu kuasa apa ya sekarang? Urapan apa ya sekarang? Kan begitu. Mari Bapak Ibu yang ingin diurapi. Bapak Ibu, ketika orang kejar urapan, orang datang cari tentang Yesus atau tentang urapan? Tentu tentang Yesus, tentang urapan, bukan tentang Yesus. Nah, 4 hari ini, yuk Bapak Ibu, kita sama-sama perlengkapi diri kita. Kita perhatikan tentang Yesus, bukan tentang persoalan kita, bukan tentang pemulihan kita, tapi tentang Yesus. Karena kalau mata kita ditujukan tentang Yesus, maka kita tahu apa yang Yesus mau kita lakukan. Maka kita akan memperhatikan perintah-perintahnya. Bukan hanya sekedar hanya diingat janjinya aja gitu loh. Jadi bukan tentang janji, tapi tentang Yesus. Karena tanggal 14 Nisan itu tentang Yesus. Nah, jadi wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus, bukan tentang kesembuhannya. Tapi dia mencari tahu siapa Yesus ini. Kok orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Dia mencari tahu dan dia mendengar berita tentang Yesus. Bukan tentang yang disembuhkannya, bukan kesembuhannya, bukan janjinya, tapi tentang pribadinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Akhirnya dia tahu tentang Yesus, bahwa Yesus itu sebagai pribadi yang berkuasa, menguduskan, pribadi yang benar. Itu yang dia lihat. Dan dia bisa menyimpulkan, dia tahu tentang Yesus, bahwa Yesus ini seorang imam, punya kuasa imamat, yang punya kuasa untuk mengatakan tahir kepada yang najis.
maka tahir orang tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat tindakan perempuan ini ya. Dia tahu tentang Yesus, itu yang mendorong dia. Dia mendengar apa yang Yesus kerjakan, tapi dia ingin tahu siapa nih pribadi yang bisa mencelikakan orang yang buta, membangkitkan orang mati. Nah Bapak Ibu, kita lihat di sini. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa wanita ini punya iman, asalku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Ada apa dengan jubah Yesus? Nah nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan sebuah peristiwa dicatat di dalam Injil. Bagaimana orang-orang yang sakit, yang keadaan buruk semuanya dibawa ke pasar. Karena Yesus ada di pasar dan mereka minta diizinkan untuk menjamah jubahnya. Dan firman Tuhan katakan semua yang jamah jubah Yesus semuanya sembuh. Dimulai dari ini Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa terjadi. Ya, ada sebuah peristiwa terjadi di mana ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Ketika dia jamah jubah Yesus, dia seketika sembuh. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu. Seketika itu juga. Pertanyaan saya biar menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Apakah perempuan ini menghentikan langkah Tuhan? Lalu dia bilang, Yesus jamah aku. Letakkan tanganmu atas aku seperti permintaan Yairus. Yesus datanglah ke rumah saya, letakkan tanganmu atas anak saya. Karena dia di rumah ibadah pernah melihat seorang wanita bungkuk, ketika Yesus meletakkan tangan di atas perempuan itu bisa berdiri tegak. Perempuan ini tidak menuntut apapun sama Yesus. Dia tidak mengarahkan Yesus untuk meletakkan tangannya. Dia bahkan tidak minta Yesus berhenti melangkah. Dia berjalan dengan iman. Ada sebuah iman Bapak Ibu. Dan cara kerjanya otomatis. Tidak usah atur Tuhan. Jamah Tuhan. Taruh tanganmu di atas kepala saya. Ini yang namanya kuasa iman metik ya Bapak Ibu. Lihat di sini. Dikatakan ketika dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Karena perempuan ini berhasil tahu tentang Yesus. Siapa Yesus ini? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat, tanpa mengarahkan Tuhan lakukan sesuatu. Dia jamah jubahnya, seketika dia mengalami kesembuhan. Nah Bapak Ibu kita lihat ayat yang ke-30. Saya tunjukin kepada Bapak Ibu bahwa Yesus sendiri tidak melakukan apa-apa kepada perempuan ini. Tapi kuasa Yesus bekerja seketika, otomatis, tanpa diarahkan oleh Yesus. Ya, di sini kata ayat 30 Bapak Ibu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar. Saat itu juga Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar. Setelah perempuan ini sembuh loh. Ya. Dikatakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang jamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Dengan kata lain, Petrus katakan, Tuhan maaf, ini kan orang jubel-jubelan. Tentu banyak ya yang sentuh jubahnya Yesus, namanya juga jubel-jubelan. Bapak Ibu, berarti ada banyak orang yang sentuh jubahnya Yesus. Tapi tidak semua orang mengalami pemulihan. Ada banyak orang berjalan bersama Yesus, bahkan nyentuh jubahnya dia. Karena itu jubel-jubelan. Ketika Yesus bertanya, siapa tadi yang sentuh jubah saya? Petrus berkata, Tuhan maaf, ini jubel-jubelan. Banyak yang sentuh, kesenggol-senggol, pasti banyak yang sentuh jubahmu. Bapak Ibu, bukti bahwa ada banyak orang yang berhasil sentuh jubah Yesus, banyak Bapak Ibu. Mereka bersentuhan, bahkan terus-terusan bersentuhan dengan jubah Yesus. Tetapi mereka tidak mengalami apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam diri orang tersebut tentang Yesus. Nah Bapak Ibu kita lihat. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal tersebut.
Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi ketika Yesus berhenti tiba-tiba karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari dia. Nah, jadi bukan berhenti dulu baru Yesus sembuhkan. Kuasa itu bekerja otomatis. Keluar dengan sendirinya. Ada kekuatan yang luar biasa menarik kuasa Tuhan keluar. Dan menyembuhkan perempuan ini. Lalu perempuan ini dengan takut gemetar. Why? Dia takut gemetar Bapak Ibu. Karena dia tahu aturan. Bahwa perempuan najis itu tidak boleh sentuh siapapun. Dia tahu dia salah Bapak Ibu. Karena ada aturannya wanita yang berdarahan tidak boleh menyentuh siapapun. Karena itu dia takut. Tapi dia dengan jujur ngomong apa adanya. Dia mengatakan apa adanya kepada Yesus. Dengan kata lain, Tuhan, saya perempuan pendarahan. Saya salah, udah sentuh engkau. Tapi kenapa saya sentuh jubahmu? Karena saya yakin, ya dengan bahasa lain, engkau orang yang benar. Engkau orang yang kudus. Kekudusanmu itu akan bisa menguduskan saya, mentahirkan saya. Itu yang saya imani. Dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan katakan sembuh, maka perempuan ini sembuh pasti. Itu jaminan ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa 4 hari yang kita lakukan, pastikan pergunakan kesempatan ini. Perempuan ini menyadari kenajisannya, menyadari sakitnya. Lalu dia memperhatikan tentang Yesus. Dan dia menemukan seorang pribadi. Dan barangkali Bapak Ibu kita semua, kita masih belum paham banget tentang Yesus. Karena yang kita tahu tentang janjinya saja, tentang mujizatnya saja. Oke, saya akan selesaikan dengan ini ya. Karena ini poin utama yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam Yohanes 17, ayat 17 Bapak Ibu, sampai 24. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku. Ini doanya Yesus kepada Bapa ya. Seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Bapak Ibu, Yesus itu menguduskan diri bagi kita. Aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini tentang Yesus. Yesus itu menguduskan diri bukan karena dia berdosa, bukan karena dia najis. Dia menguduskan diri untuk kita, agar kita kudus. So dengan kata lain, Yesus mau kita kudus. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua ingin kudus, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan itu. Itu akan otomatis bekerja Bapak Ibu. Tidak perlu arahkan Tuhan untuk letakkan tangannya di atas kepalamu. Untuk ini, untuk itu. Ketika engkau mengambil keputusan, Tuhan saya ingin menjadi orang yang kudus. Dan Bapak Ibu jangan berpikir apa yang harus aku lakukan. Yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itu Tuhan menguduskan diri bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi bagi mereka semua orang di muka bumi ini yang percaya kepadaku karena pemberitaan murid-muridnya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena berita Injil. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Karena Bapa itu kudus, Firman itu kudus, Roh Kudus juga kudus, maka kita pun harus kudus. Bapak Ibu, bagaimana kita mau datang minta kekudusan daripada Tuhan, sementara kita nggak tahu penyakit kita apa, sementara kita nggak tahu apa yang mau kita bawa sama Tuhan. Perempuan najis ini, perempuan pendarahan ini, dia menyadari penyakitnya, ada pendarahan, dia sebagai wanita menjadi najis. Dia bawa kenajisan itu kepada Yesus dengan satu iman, dia ingin dikuduskan oleh Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesus itu pribadi yang kudus. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga percaya bahwa Yesus itu pribadi yang kudus, ini adalah pernyataan Yesus. Dikatakan aku menguduskan diri untuk agar mereka pun dikuduskan. Amin. Nah kalau Yesus sudah menguduskan diri, berarti kita di dalam Yesus pun bisa kudus. Itu otomatis. Lalu bagian kita apa Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu mau kuduskan? Dengan kata lain, Bapak Ibu punya, ini ilustrasi, Bapak Ibu punya perabotan yang banyak kotor. Nah ketika Bapak Ibu ingin perabotanmu itu bersih, maka Bapak Ibu pastikan semua barang yang kotor itu mesti dibawa ke tempat cucian. Oh panci saya kotor, ya bawa panci itu. Jangan pancimu kotor yang Bapak Ibu bawa kursi, yang Bapak Ibu bawa mangkok. Nah dengan kata lain 4 hari ini adalah langkah awal menentukan apa yang ingin Bapak Ibu kuduskan dari hidupmu. Amin, amin. Tentu ini butuh kesadaran diri. Jadi Bapak Ibu mulai list ya. Jadi bukan gereja yang buat bikin formulir, pernah bikin dosa apa saja. Bukan. Bukan gereja yang buat, bukan orang lain yang buat. Engkau bikin list sendiri. Saya nggak bikin list, kalau saya bikinnya recorder aja sendiri. Saya akui Tuhan, saya masih suka begini, masih suka begitu. Nah Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu tidak menyadari, kuncinya gini loh. Perempuan ini mengalami pemulihan seketika karena dia menyadari kenajisannya. Nah sejauh mana kita sadari itu? Sadari keterbatasan kita apa? Oh iya, saya masih temperamen. Oh iya, saya masih kalau ngomong kotor. Oh iya, saya masih terikat dengan pornografi. Oh iya, saya masih terikat dengan narkoba. Oh iya, saya masih kurang ajar sama orang tua. Oh iya, saya masih abaikan hari Sabat. Oh iya, saya tuh masih andalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu, kalau kita nggak sadari itu, sama dengan Bapak Ibu punya panci kotor, punya piring kotor, lalu Bapak Ibu ingin itu semuanya jadi bersih. Waktu ada Pak Ronald bilang, ayo mari Bapak Ibu yang punya wadah kotor, silakan dibersihkan, saya siapkan air untuk membersihkan itu semua. Tapi Bapak Ibu gak bawa itu panci, Bapak Ibu gak bawa itu baskom yang mau dibersihkan, maka kesempatan itu pun tidak bisa kita pergunakan. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan memberitahu kita 4 hari ini, Tuhan katakan, apa yang engkau mau aku lakukan untuk engkau? Engkau butuh kuasa untuk menyalibkan dagingmu? Daging yang mana yang harus kamu salibkan? So dengan kata lain Bapak Ibu, ini waktunya kita merendahkan diri, mulai ukur dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu yang mana? Ini yang penting. Yang mana yang masih kita lakukan? Yang mana yang kita langgar maksudnya. Kita masih suka fitnah orang, masih suka bohong. Jangan bilang bohong putih Bapak Ibu ya. Koreksi diri. Nah, Bapak Ibu list itu semua secara pribadi. Amin. Ya, secara pribadi. Atau kayak saya rekam. Saya akui Tuhan. Saya masih begini, saya masih begitu, saya masih begini. Nah, ada kesadaran enggak Bapak Ibu kalau kita list seperti itu? Jadi Bapak Ibu jangan ya udah, oke lah saya dosa apa ya? Bayangin Bapak Ibu enggak? Saya dosa apa ya? Bingung. Betapa sombongnya kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, perempuan ini dia jujur apa adanya. Saya pendarahan. Saya najis.
Kenajisan apa? Membunuh, saya nggak pernah membunuh, Bu. Oke, nggak pernah membunuh, betul? Ya. Ada banyak zaman sekarang ya Bapak Ibu, walaupun alasannya itu medis lah, apapun itu alasannya, aborsi. Tapi Bu, itu disuruh dokter katanya ini nggak bagus, anaknya akan cacat. Kita halalkan kalau itu boleh. Kita udah melakukannya, ya udah, akui itu salah. Jangan menghalalkan segala pembunuhannya, tetap pembunuhan Bapak Ibu. Oh iya Tuhan, saya pernah aborsi. Akui, saya pernah aborsi. Oh iya Tuhan, saya pernah memfitnah. Ini pernah memfitnah. Bahkan kerjaan saya suka ngarang-ngarang cerita. Akui Bapak Ibu. Nah, ada banyak hal yang saya katakan, dunia ini mengajarkan kita sesuatu yang seolah-olah itu benar karena tujuannya baik. Jadi kalau kita tanya ini boleh nggak? Ya enggak boleh. Tapi gimana? Saya harus melakukannya. Ya udah, kamu akui itu dosa di hadapan Tuhan. Hanya butuh pengakuan dosa, artinya seperti ini ya Bapak Ibu. Penuhi bumi, beranak cucuilah, penuhi bumi. Lalu kita di Indonesia ada program KB toh. Ini banyak hal yang kita akan sadari. Program KB, program ini, program itu. Kita tuh sudah bertentangan dengan firman loh Bapak Ibu. Nah jadi makanya kita cari tolak ukur ini. Tapi itu gak boleh basa-basi. Oh ya Tuhan, saya ampuni dosa saya membunuh. Membunuh apa? Ampuni saya, dosa saya mencuri Tuhan, saya dulu suka mencuri. Pokoknya Tuhan, dosa saya banyak banget. Ada kesadaran. Nah, kesadaran diri Bapak itu kunci. Makanya untuk kali ini saya gak kasih panduan kepada Bapak Ibu. Apa doanya enggak untuk 4 hari ini. Kenapa kalau saya pandu, Bapak Ibu bisa memperkatakannya tapi tidak ada kesadaran di dalamnya. Belum tentu, karena gini, apa yang Bapak Ibu perkatakan belum tentu Bapak Ibu sadari. Jadi 4 hari ini menentukan. Kalau kita ingin mengalami seperti perempuan pendarahan ini, mengalami kuasa Tuhan seketika, butuh kesadaran diri. Ya, butuh kesadaran diri. 4 hari ini Bapak Ibu ingat-ingat. Karena butuh kesadaran. Bu, dulu pernah Bu, sudah Bu ditulis Bu di kertas. Kamu pernah aborsi? Pernah, contreng. Kamu pernah narkoba? Pernah. Kamu pernah mencuri? Contreng. Kamu pernah ini? Contreng. Saya sorry Bapak Ibu. Apakah itu jaminan engkau menyadari itu dosa? Belum tentu. Yang ada apa? Saya ingin pelepasan. Saya ingin keadaan saya menjadi baik. Tidak ada tentang Yesus Bapak Ibu. Pagi hari ini saya sampaikan tadi Injil Yohanes. Yesus menguduskan dirinya agar kita menjadi kudus. Berarti harus ada kesadaran bahwa Tuhan mau saya kudus. Aduh Tuhan banyak dosa loh. Ya sudah, akui, sadari kalau kita sudah menajiskan diri dengan berbagai dosa yang kita lakukan. Dosa apa saja Bu? Patokannya 10 perintah Allah aja. Apapun alasannya engkau mematikan dia membunuh. Bu, kan saya perang Bu. Kalau perang kan dar-der-dor kan. Ya engkau minta ampun sama Tuhan kalau engkau sudah membunuh. Bukan berarti perang lalu kamu halalkan bahwa membunuh itu benar. Apa yang membuat Daud tidak boleh membangun bait suci? Tuhan katakan aja, tanganmu penuh dengan darah. Padahal kan perang judulnya juga. Tetap akui, Tuhan saya berdosa, sudah membunuh. Walaupun itu karena perang Bapak Ibu, tetap membunuh itu dosa. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan karena itu perang lalu kita membenarkan pembunuhan itu. Lalu anggap ini program yang bagus, ini baik, lalu kita bilang ini benar gitu loh. Kita akui, Tuhan saya minta ampun, saya punya dosa membunuh. Saya melakukan ini, saya mencuri, saya memfitnah, saya berbohong, saya bersaksi dusta, saya iri hati, saya masih suka dengki sama orang. Bapak Ibu, kesadaran itulah nanti saat 14 Nisan kita minta kuasa sama Tuhan
untuk menyalibkan kedagingan itu. Lalu kita masuk 7 hari pentahiran. Kita pengudusan roti, hari raya roti tidak beragi. Kita menguduskan diri sehingga kita kudus adanya. 10 hari Pentakosta kita layak untuk terima kuasa, untuk melakukan perkara-perkara ajaib dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin bekerja di atas yang najis. Nah, itu saja yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi 4 hari ini tolong butuh kerendahan hati. Apa yang akan Tuhan ampuni yang engkau sadari? Engkau berkata-kata tapi engkau gak menyadari itu. Engkau masih berdalih. Tuhan tidak akan ampuni itu. Hari ini kita tahu tentang Yesus. Bahwa Yesus menguduskan dirinya agar kita kudus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rono. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sama-sama kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengungkapkan tentang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara perhatikan pengkalimatannya ini, perempuan yang sakit pendarahan. Bukankah perempuan itu artinya gereja Tuhan? Perhatikan kalimat saya, gereja-gereja Tuhan. Nah, bagaimana mungkin dia bisa berkembang, dia bisa mempunyai buah-buah nikah kalau ada pendarahan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Makanya pendarahan ini dulu harus disembuhkan. Generasi ilahi gak mungkin lahir di Tidak gereja, mungkin, ya? tidak mungkin. Kalau gereja kompromi dengan yang najis. Tidak mungkin gereja itu akan menumbuhkan hal-hal yang baik kalau ada pendarahan. Ayat yang ke-28 berkata, sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan kalimat-kalimat ini di dalam firman Tuhan. Lanjut dikatakan ayatnya yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Saya benar-benar bangga ada di rumah pemulihan kami itu, apa dia punya kalimat Mak? Percaya. Diam, tenang, percaya. Diam, tenang, percaya. Jadi artinya kita banyak berdiam diri. Berdiam diri itu bukan tidak boleh ngomong sama berbantah, ya? bukan, Kalau tapi salah. tapi mari kita belajar mengintrospeksi diri kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu bohong. Lanjut sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah saya siapkan. Ayat yang ke-39 berkata, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Sekali lagi, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Nah, sesungguhnya kekristenan kita ini masih punya harapan besar di hadapan Tuhan. Asal kita mau menuruti kehendaknya. Lanjut ayatnya ke-41 berkata, lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kekristenan kita ini terpuruk. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita tertidur bahkan mati karena kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini termaterai dalam hati dan pikiran kita. Lanjut kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, kembali pada pagi hari ini. Saya akan lanjut menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5. Silakan Pak Immanuel bantu saya membacakan beberapa ayat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 berkata, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20.
Pelan-pelan bacanya nak ya. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian Ya. kita supaya kita mengenal yang benar. Supaya kita mengenal yang benar. Kalau kekristenan kita katakan kita sudah ikut Tuhan 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Tapi pengenalan kita masih terlalu dangkal. Sayang, apa yang kita mesti ceritakan kepada anak cucu kita? Kita sendiri tidak mengerti. Yang pertama dikatakan mengenal yang benar. Mengenal, kalau kita sudah mengenal dia, kita sudah bisa pasti mengasihi dia. Dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Yang pertama mengenal dia. Di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6, silakan Immanuel. Hosea 4. Umatku binasa, kekristenan kita ini mandul, binasa. Karena tidak mengenal Allah. Ya terus. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, Ya. maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah saudara lihat di sini. Pengenalan kita itu harus benar-benar kepada Allah. Kalau saudara perhatikan, saya benar-benar bangga sama istri saya Bapak Ibu. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Yang dia perkatakan itu hanya kebenaran firman. Bukan menceritakan keterbatasan saudara, keterbatasan tetangga dan seterusnya. Bukan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal dia dengan benar. Hidup kita ini intim, bergaul intim dengan Kristus. Tetapi kalau orang itu hidupnya tidak selaras dengan kebenaran firman, disuruh ini nolak, suruh itu nolak, dan seterusnya. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita mengenal dia dengan benar, maka sesungguhnya hidup ini indah. Bagaimana? Ya. Perhatikan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bukan Tuhan itu balas dendam, bukan. Tapi ini diperingatkan kepada kita. Kita ini di dunia ini hanya menumpang, Bapak Ibu. Tidak akan lama kita hidup di dunia ini. Satu saat kita akan pulang. Tidak ada orang yang mau hidupnya lama-lama di sini, enggak. Satu saat kita akan pulang. Nah, kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari pergunakan hidup kita ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-17 berkata, Efesus 1 ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Ya. kita, Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, ya, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. supaya dia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Supaya kita bisa mengenal dia dengan benar. Minta roh hikmat dan wahyu. Jadi jangan yang diminta itu hanya makan, minum, pakai, tinggal. Stop. Kekristenan kita harus menjadi satu kekristenan yang seturut dengan standar firman Tuhan. Karena ketika mempelai itu datang, Kristus itu datang, dia akan menikah dengan kita pengantin wanitanya yang sudah dewasa, bahkan dewasa penuh di dalam pengiringan kita. Bukan dewasanya itu hanya di pelataran,
Ya tidak mungkin lah kita secara manusia saja. Nggak mungkin kita mau menikah dengan anak-anak yang baru. Tidak mungkin. Makanya dikatakan mintalah roh hikmat dan wahyu. Supaya kita dapat mengenal dia dengan benar. Lanjut 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 berkata. Ini tentang mengenal dia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ada tandanya Bapak Ibu, ada tandanya kita mengenal Allah. Kita boleh katakan kita ini orang Kristen, kita ini pengikut Kristus. Apa tandanya? Ada tandanya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Tandanya kita mengenal dia dengan benar. Kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. barang siapa berkata, Ya, aku mengenal dia, ya. tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta Nah, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. saudara perhatikan kalimatnya itu. Pendusta karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Tanda kita mengenal Allah, kita menuruti perintah-perintahnya. Terlalu banyak kalau mau diaplikasikan satu demi satu dari terbit matahari sampai terbenamnya tidak akan pernah selesai. Tapi intinya, mari kita sungguh-sungguh mau mengenal Allah. Yang kedua, bukan saja mengenal, ketika kita sudah mengenal dia. Tahap yang berikutnya kita mau lebih jauh lagi mengasihi Allah. Jadi bukan batasnya hanya mengenal, tetapi setelah kita mengenal kepribadiannya itu, kita dituntun lebih jauh untuk mengasihi Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, Ya, tetapi seperti ada tertulis, apa itu? apa yang tidak pernah dilihat oleh Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. dan tidak pernah didengar oleh Bahkan tidak pernah didengar oleh telinga. dan yang tidak pernah timbul di dalam Bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita manusia. semua yang disediakan Allah Ia semua yang disediakan Allah. untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan, untuk mereka yang mengasihi dia. Allah memprioritaskan umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengoreksi keberadaan kita. Satu lagi, di dalam Efesus 3 ayat 18 berkata, Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Iya, dapat memahami betapa lebarnya panjangnya, dan panjangnya tingginya, dan tingginya dalamnya dan dalamnya kasih Kristus. kasih Kristus. Aduh saudara, kalau kita renungkan ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca ini. Mengenal Allah, lanjut Allah menuntun kita supaya kita mengasihi dia. Yang terakhir, ketika kita sudah mengenal dia, kita sudah mengasihi dia, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Jadi sekali lagi, setelah kita mengenal dia dengan benar, kita mengasihi dia. Lebih jauh daripada itu, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi jangan Anda pikir khususnya Anda yang sudah orang tua, mungkin sudah punya anak, punya cucu. Jangan pikir mereka tidak memperhatikan pola hidup kita. Mungkin saat ini mereka tidak berkata-kata, tapi mereka melihat. Jadi jangan sekali-kali berkata bohong-bohong terhadap mereka. Misalnya ada yang datang cari, kita ada di kamar, kasih tahu papa tidak ada, mama tidak ada. Jangan Anda pikir itu hal-hal yang biasa. Mungkin saat itu Anda melakukannya tanpa sadar.
Atau kalau sekarang mah sudah jarang itu telepon rumah ya. Atau orang telepon, kasih tahu mama ndak ada, papa ndak ada. Padahal ada di depannya. Jangan Bohong putih. bohong. Tapi tetap bohong walaupun putih. Ya namanya bohong ya bohong. Jangan. Kekristenan kita harus ada perubahan. Melakukan kehendak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Jadi yang pertama mengenal Allah. Setelah kita mengenal Dia, mengasihi. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal. Ya, tak sayang maka. Tak cinta maka. Oke, ya mengenal, mengasihi. Setelah itu baru kita masuk ke fase yang lebih jauh lagi. Lebih dalam lagi. Melakukan kehendaknya. Karena kita tahu persis Allah tidak mungkin merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang Dia suruh itu mendatangkan jerat dalam kehidupan kita. Ya silakan nak. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Jadi melakukan kehendak Allah itu yang pertama dikatakan apa? Bersukacitalah. Senantiasa. Bukan apa Ibu Yosef? Bukan Senin Selasa, tetapi senantiasa. Baik dalam suka, baik dalam duka. Bersukacitalah. Kalau kita bersukacita senantiasa, face kita, muka kita itu akan berseri-seri. Tetapi kalau sekalipun punya uang yang cukup banyak, katakan begitu. Tapi kalau muram terus tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dan yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Doa membuat orang berhenti berbuat dosa. Tetapi dosa membuat orang berhenti berdoa. Makanya tetaplah berdoa. Dan yang terakhir mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat termaterai dalam hati dan pikiran kita. Lanjut kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Silakan Immanuel naikkan satu pujian. Sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saya harapkan Anda yang berada di rumah telah mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dan untuk itu
saya undang dengan kasih Kristus, silakan bangkit, berdiri bersama-sama, dan saya akan membacakan ayat yang saya dapat dan istri saya juga. Silakan Mama duluan, perhatikan ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sehingga roh Allah itulah yang berkuasa atas hidup kita ini. Mari angkat tinggi hostia di tangan kananmu. Dan dengan kasih Kristus saya minta Anda semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan dengarkan ayat tuntunan firman Tuhan yang selanjutnya berkata. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah nama Tuhan Yesus Kristus diletakkan atasmu. Maka Tuhan memberkatimu. Sambil memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Adakah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa sesungguhnya yang ada di tangan kanan kita saat ini bukan lagi roti, tapi sesungguhnya ini adalah tubuh perjanjian, tubuh Kristus Yesus Tuhan yang telah dipecah-pecahkan karena dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu bersama-sama kita menikmatinya dengan limpah ucapan syukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dinikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Lanjut, pindahkan cawan berkat di tangan kananmu. Kemudian kembali angkat tinggi melebihi kepalamu. Dan dengarkan ayat tuntunan firman Tuhan selanjutnya yang berkata. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang telah membentuk kami dan memanggil kami ke dalam kemuliaannya yang kekal. Kami terima segala kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian darah anak domba Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dinikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya.
Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Dan saya minta istri saya silakan pimpin dalam doa syafaat. Saya akan closing pertemuan kita pagi hari ini dalam doa berkat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di mana hari ini kembali Engkau nyatakan tentang Engkau Tuhan. Amin, amin, Dan amin. berikan kepada kami hikmat pewahyuan yang benar untuk mengenal Engkau dengan benar. Amin, Sehingga amin. kami ada di dalam yang benar itu. Amin. Dan ketika kami ada di dalam yang benar, maka dengan seketika itu juga Engkau menguduskan kami. Karena Engkau telah menguduskan dirimu untuk menguduskan kami. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus. Engkau telah melayakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, di mana firman-Mu berkata, barang siapa makan daging-Mu, minum darah-Mu, maka Engkau ada di dalam kami, Amin. kami ada di dalam Engkau. Maka kebenaran dan kekudusan itu ada di dalam kami. Dan kalau saat ini Engkau sedang menuntun kami memasuki masa 4 hari ini Tuhan, kami mengevaluasi diri, kami mengintrospeksi diri kami, memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup. Dan berikan kepada kami kekuatan, kerendahan hati, sehingga kami dapat mengakuinya di hadapan Engkau dengan jujur, seperti anak kecil yang datang kepada bapaknya. Dan kami percaya sebagaimana firman-Mu, dosa sebesar apapun, ketika kami mengakuinya dan mohon pengampunan-Mu, Engkau mengampuni kami. Amin, amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan, urapi hamba-Mu Pastor Orang Yosef lebih lagi Tuhan, sehingga dapat memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kami hamba-hamba Allah berdoa. Tuhan, kami memasuki bulan April dan kami percaya sepanjang bulan April ini Tuhan, ketika Engkau menguduskan kami dan memberkati kami, maka segala perkara apapun yang Engkau izinkan terjadi sepanjang bulan April ini dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan dalam seluruh aspek kehidupan kami, sepanjang bulan April ini kami percaya Engkau telah menyediakan segala sesuatunya, sehingga kami tidak kekurangan apapun. Amin, amin. Bahkan kami diberkati dan menjadi berkat. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, setiap berkat benih yang ditaburkan oleh siapapun di ladang penginjilan yang Engkau percayakan kepada kami di Elisa Ministry, semua berkat sepanjang bulan April ini Tuhan yang dipercayakan, ditaburkan di ladang penginjilan Elisa Ministry, Tuhan Engkau yang menguduskannya, Engkau juga yang memberkatinya, dan Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dan setiap berkat yang akan kami terima sepanjang bulan April ini Tuhan, berkat yang sudah dikuduskan Tuhan, diberkati Tuhan. Amin, Tidak ada amin. perampasan di dalamnya, tetapi benih itu dapat kami taburkan di tanah yang subur, di tanah yang Engkau tetapkan untuk kami menaburnya. Sehingga tidak ada satu benih pun yang sia-sia, semuanya boleh menjadi berkat. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Segala pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang akan Engkau percayakan kepada kami sepanjang bulan April ini Tuhan, kami percaya Engkau telah menguduskan dan memberkatinya, maka segala sesuatunya di dalam berkat-berkat Tuhan, dan tidak ada perampasan karena Engkau yang melindunginya. Ya Bapak, segala apapun yang dipersembahkan oleh umat-Mu, kesetiaan, waktu, diri, doa, dana yang diberikan, dipersembahkan untuk Tuhan di dalam pergerakan yang Engkau percayakan di Elisa Ministry, Engkau yang menguduskannya, Engkau yang memberkatinya. Demikian juga Tuhan, saat ini kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia, bangsa yang ada di dalam pikiran-Mu, bangsa yang ada di dalam hati-Mu, bangsa yang ada di dalam tangan-Mu, bangsa yang ada dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Bapa, ampuni bangsa ini, ampuni pemimpin-pemimpin, imam-imam atau rakyat bangsa negeri ini Tuhan, yang mengutuki bangsa kesayangan-Mu, bangsa Israel. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni.
Demikian juga Bapa, kami membawa seluruh aspek kehidupan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang telah menetapkan bangsa kami Indonesia. Engkau juga yang telah menetapkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami percaya tali pengukur keadilan-Mu, tali sifat kebenaran-Mu telah dibentangkan atas negeri kami Indonesia. Maka tidak ada lagi yang fasik berkuasa. Amin, Tidak amin. ada lagi kecurangan, tidak ada lagi perampasan yang berkuasa atas negeri kami Indonesia. Semua haman-haman, orang-orang yang merancangkan yang jahat, mencari keuntungan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa kami Indonesia ini, di dalam kepemimpinannya, di dalam imamatnya, Tuhan kami percaya Engkau melucutinya. Bahkan tiang sulaknya Tuhan, Engkau yang telah menetapkan semua orang-orang fasik, semua orang merancangkan yang jahat atas bangsa kami Indonesia, mereka akan disulahkan di tiang sula yang telah mereka bangun sendiri. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengikhtiarkan keselamatan bangsa ini, baik pemimpin-pemimpin, rajani-rajani dan imamat-imamat dan rakyat negeri Indonesia yang mengikhtiarkan keselamatan bangsa ini, diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Semua rancangan yang jahat digagalkan. Tetapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan terjadi atas bangsa kami Indonesia ini. Tidak ada lagi penundaan penggenapan firman Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua imamat, hamba-hamba Tuhan, semua rasul-rasul-Mu, nabi-nabi-Mu, pengajar-pengajar-Mu, gembala-gembala-Mu, penginjil-penginjil-Mu yang ada di seluruh bangsa kami Indonesia, baik di kota, di desa, di perkampungan, di pelosok-pelosok, dimanapun mereka berada. Tuhan teguhkan iman Amin, percaya amin, amin. hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan lindungi mereka Tuhan dari pencobaan ilah zaman ini. Berikan kemenangan kepada semua hamba-hamba-Mu sehingga mereka tetap bertegak di atas kebenaran firman-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk janda-janda miskin, anak yatim piatu, semua orang-orang dalam perantauan, semua orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tuhan kami berdoa saat ini, Engkau yang akan menolong, tangan-Mu sendiri, belas kasihan Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, atas keluarga besar Elisa Ministry, atas semua rakyat negeri ini Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Apabila sakit itu adalah sakit di mana Engkau sedang membawa mereka kepada kebenaran-Mu, Tuhan celikan mata mereka untuk melihat semua yang Kau izinkan terjadi itu. Lewat sakit penyakit itu tidak mendatangkan kematian, tapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan apabila sakit penyakit itu Engkau izinkan sebagai hukuman, Tuhan kiranya belas kasihan Tuhan turun, ampuni dosa umat-Mu Tuhan. Sakit apapun Tuhan yang saat ini sedang dialami oleh umat-Mu, yang sudah Engkau tetapkan untuk mengalami kesembuhan, jadilah sembuh. Dan segala kenajisan jadilah tahir, maka tahirlah. Ya Bapa, kami juga serahkan seluruh aspek kehidupan kami, pernikahan kami, pelayanan, pekerjaan, studi, dan segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau yang menguduskannya, Engkau yang memberkatinya, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan diberkati dan menjadi berkat dan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu yang setia bersepakat dalam ibadah Light of God ini. Dan dimanapun umat-Mu berada saat ini Bapa, kami percaya Engkau yang telah menguduskan dan memberkatinya. Engkau juga yang senantiasa melindunginya, memberinya kasih karunia, memampukan mereka untuk melakukan perkara-perkara apapun yang harus mereka lakukan. Dan Engkau memberikan damai sejahtera. Amin, amin, Nama amin, amin. Yesus Kristus disebut atas kami semua, maka bangsa-bangsa gentar terhadap kami. Nama Yesus Kristus diletakkan atas kami semua, maka Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau telah mengabulkan setiap doa-doa kami. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya closing dalam doa berkat, ada beberapa hal